Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Alhamdulillah temanya juga masih sama, obat stres dan depresi. Mungkin zaman sekarang banyak orang yang sedang mengalami stres, mengalami depresi, atau ada yang bilang tuh orang tuh lihat deh, dia lagi depresi. Begitu gitu kan. sulit lupakan orang udah baik aja masih stres kelihatan. Masih stres. Nah, tapi kan tadi Ustadz yang bilang kalau misalnya orang yang sedang mengalami depresi, mungkin sebuah rangkulan itu lebih bermakna atau lebih dibutuhkan dibanding ucapan selamat. Ustadz Maulana ngomong kayak gitu. Apa? Aku ucapan selamat sama semangat. Bisa dijodohin kali ya. Kenapa? Sama yang ngomong gitu. Apa-apa ya. Kalau memang itu jodoh kita, kan kita tidak boleh menolak. Amin ya. Udah satu Indonesia loh. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ya udah kita temuin aja kalau gitu. Nanti dulu, ini lagi bahas mengenai stres. Jadi aku yang stres sama depresi di sekarang hari. Ustadz Maulana, kalau misalnya ada yang ngalamin itu, aku penasaran deh. Apa itu? Ada nggak sih kalimat nih ya yang sebenarnya tuh kita nggak boleh ucapin gitu sama orang yang sedang mengalami, biar orang itu lebih bisa move on, biar bisa lebih semangat untuk sembuh gitu. Begitu sulit. Baik, izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak, satu hal buat kita berterima kasih karena dalam hal ini kita masih diberikan kehidupan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah diizinkan jadi manusia. Kebayang nggak ada diciptakan jadi binatang. Kita ini diciptakan jadi manusia. Alhamdulillah diberikan kelengkapan. Jadi cobalah semuanya memotivasi diri. Kalimat-kalimat yang membuat orang putus asa jangan. Kalimat-kalimat sesuatu yang tidak menyenangkan hilangkan. Makanya ketika kita mendatangi orang yang berduka, takziahi. Artinya hiburlah dia. Ketika ada orang sakit, sentuhlah dia. Sentuhlah dia. Berikanlah semangat. Jangan membuat dia down. Jangan membuat dia, mohon maaf, menyebabkan dirinya tidak melihat nikmat yang Allah berikan padanya. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang stres, depresi, harus menggunakan kata-kata penyemangat. Kata-kata membangun, kata-kata yang membuat dia melupakan. Ketika Rasulullah SAW, maaf harus saya katakan ini, bahwa Rasulullah SAW pernah diuji dengan dua derita di tahun yang sama, meninggalnya istri Nabi Siti Khadijah dan meninggalnya paman Nabi yakni Abu Talib. Maka ini tingkat kesedihan yang luar biasa. Dan Allah menghiburnya dengan mengadakan perjalanan Isra Mi'raj. Maka kalimat yang terbaik kita lakukan kepada orang-orang yang stres dan depresi, ajak dia jalan-jalan. Oh, refreshing. Ajak dia healing. Makanya waktu istri saya meninggal, anak-anak saya pas 7 harinya, besoknya langsung saya bawa ke Jakarta, saya bawa jalan-jalan. Kenapa? Harus dihibur. Maka dalam hal ini kalimat-kalimat yang menyemangatkan, kalimat-kalimat bertakwa kembali kepada Allah, maka kalimat inilah yang harus kita berikan. Kalau memang kita kehilangan, kekurangan, kematian, 2, 3 kehilangan, kekurangan, kematian. Bahkan kalimat ayat sebelumnya, kalimatnya adalah diberikan sedikit itu, bukan banyak, sedikit kekurangan, kehilangan sedikit. Dan kematian tidak terlalu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Coba hitung berapa yang Allah berikan kepada kita. Jangan hitung apa yang belum Allah berikan kepada kita. Kesalahan besar pada diri kita senantiasa, kenapa saya tidak punya ini? Kenapa saya tidak punya ini? Kenapa saya tidak punya ini? Tapi kenapa kita tidak menghitung? Aku sudah punya ini, aku sudah punya ini, aku sudah punya ini. Bersyukur. Betapa banyak orang tidak mensyukuri adanya gigi. Nanti timbul kesyukuran akan gigi ketika tanggal giginya satu atau sakit giginya satu. Sakit gigi. Padahal masih banyak gigi yang bagus. Iya benar. Sakitnya kakiku, tapi padahal masih ada kaki yang atau anggota tubuh yang masih sehat. Maka kalimat yang terbaik adalah memperbanyak membaca tasbih, istighfar dan zikir. Masya Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Menenangkan. Iya ya, jangan malah dibilang udahlah nikmatin aja. Masa disuruh nikmatin? Ada orang sakit,
buat dia semangat. Nggak lama sembuh Nggak kok. lama. Jangan bilang, ih sakitnya persis sama temanku. Yang di sana udah meninggal. Itu bahaya. Aduh, Kalimat itu nggak bagus. Jangan ya, ya Allah. Kita harus menjadi penyemangat buat teman-teman kita yang sedang mengalami ya Jamal. Iya. Ya. Ternyata penyakit ini banyak. Tidak ada penyakit, tidak ada obatnya. Semua ada obatnya. Kecuali kematian dan tua. Oh, tua nggak bisa ya. Untung Ustadz Maulana masih muda, kita masih muda, semua masih muda. Insya Allah kita semua sehat ya. Semangat semuanya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kita bicara mengenai masalah depresi. Aku sempat berpikir gini. Depresi itu ada hubungannya dengan kejiwaan juga nggak ya, Beb? Ya? Betul, ada hubungan juga. jiwa. Karena kan jiwanya kena. Oh, jiwanya Depresi, jiwanya kena, akalnya kena. Nah, kalau misalnya jiwanya kena, akalnya kena, aku yang bikin bingung adalah gini, ibadahnya tuh beda nggak sih? Atau ada tata cara ibadahnya nggak sih? Atau hukumnya tuh gimana sih? Bingung deh. Ini menarik nih. Mohon penjelasannya ya, Bib ya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ditanya, apakah seorang anak kecil itu wajib sholat? Maka dia dikatakan wajib sholat sampai dia balik. Seorang yang tidur, dia dikatakan bahwasanya jawalul akli, akalnya hilang. Dia kesiangan, misalnya dia tidur dari jam 1 atau jam 2, dia tidur selesai sholat zuhur. Dia tidur, tiba-tiba kebangunnya tuh maghrib. Ya kan, maghrib jam 6:30. Wow. Ya kan, 6:30. Lama banget ya. Ya kan? Maka sholat asarnya ketika dia bangun, dia sholat asar. Ya kan? Dia sholat maghrib. Jawalul akli, orang yang akalnya hilang. Ketika dia gila ataupun dia stres sampai akalnya hilang, betul-betul hilang, dia tidak sadarkan diri, dia melakukan apa yang dia ingin lakukan, dia melakukan apa yang mau dia kerjakan dan dia mau perbuat, dia tidak menggunakan akalnya, yang dikatakan, wah ini orang gila nih, ini orang stres nih ya kan, ini orang depresi sampai akalnya tuh hilang, zawalul akli. Maka ketika dia sadar, baru dia sholat. Bahkan orang yang zawalul akli, Allah kasih pahala baginya. Allah kasih angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia terkena penyakit. Inilah yang harus kita pahami. Bahwasanya manusia, siapapun mereka, sekali lagi, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui dalam sifat 20, karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, bahwasanya beliau mengarang yang namanya kitab sifat 20, ada gudrat iradat. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak, pasti ada sesuatu yang Allah mau kasih sama kita. Ketika Allah kasih sama kita, syukuri, nikmati, dan kerjakan. Tadi Ustadz Maulana Masya Allah sampaikan, sedikit Allah kasih yang namanya ujian, sedikit yang Allah kasih daripada cobaan tersebut, sehingga manusia itu Allah angkat sedikit kenikmatannya. Maka bersyukurlah atas banyak kenikmatan yang Allah berikan. Ini kunci sebetulnya. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Nggak akan depresi itu orang. Berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ketika hatinya selalu alhamdulillah, bersyukur, ikhlas, redha atas pembagiannya Allah. Bahwasanya ini adalah kehendak Allah. Ini adalah keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka akan terjadi ketenangan dalam jiwanya, ketenangan dalam tubuhnya, ketenangan dalam pikirannya, ketenangan dalam setiap perbuatannya. Karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan daripada gudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penonton di rumah, ayo tetap semangat nonton Islam itu indah. Ilmu yang bermanfaat disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan kemana-mana, fokus di sini. Bila perlu tulis di kertasnya, jadi catatan. Bahwasanya apa? Depresi ataupun stres hanya mereka yang jauh dari Allah. Ketika mereka dekat kepada Allah, maka dia tidak akan depresi, maka dia tidak akan stres. Dia akan berusaha untuk menikmati kehidupan dunia ini. Karena apa? Yang paling abadi adalah surganya Allah dan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap akan bertakwa kepada Allah, masuk dalam surganya Allah. Berharap akan ibadahnya, kedekatannya kepada Allah, mencari rahmatnya Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW dengan membaca selawat. Apalagi di bulan Maulid, banyak baca selawat kita, menghilangkan daripada stres kita atau depresi kita. Menghilangin penat kerjaan dari pagi sampai sore, ya kan, pulang maghrib sholat, isya sholat, mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, baca selawat sebanyak-banyaknya. Ini adalah salah satu kunci untuk apa? Untuk jauh daripada depresi dan kestresan. Kalau misalkan dikatakan Ustadz Syam tadi, stres ini bisa dihinggapi oleh kita. Oleh karena itu beriman, bertakwa. Jadikanlah keimanan dan takwaanmu untuk menjadikan tameng daripada stres dan depresi masuk. Masya Allah, semoga kita semua terhindar dari yang namanya depresi ya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Habib Utsman untuk penjelasannya Habib.
Seperti aku yang sedang semangat untuk ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Pasti Jamal juga semangat untuk jalan hidupnya ya setelah nonton ini ya. Yuk kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, mengapa banyak orang saat ini tuh bangga ketika terkena penyakit mental? Atau juga ada yang pura-pura depresi biar dilihat orang? Kayak, sudah. Nggak usah disebut. Emang boleh kayak gitu Ustadz? Maksudnya gitu. Memang boleh. Mohon izin kepada semuanya tanpa menggurui. Satu hal buat kita, kenapa orang banyak hidupnya kepura-puraan untuk mencuri perhatian orang. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kembali lagi, seandainya dia punya ilmu, dia punya iman, maka malulah untuk merendahkan dirinya. Malulah untuk menghinakan dirinya. Maka tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Kemuliaan itu ketika memberi, kemudian menerima, kemudian meminta. Na'udzubillah, kalau menjadi meminta-minta. Maka ini kurangnya ilmu dan iman inilah yang menyebabkan orang hidup dalam kepura-puraan. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, karena tidak memfungsikan apa yang Allah sudah berikan padanya, atau kurang bersyukur. Waduh, berarti orang yang merendahkan dirinya sendiri saja yang biasanya merasa seperti itu ya Ustadz ya. Seperti itu. Kalau gitu semangat semuanya ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Semangat, semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu aku baca lagi pertanyaan selanjutnya yuk. Dari Instagram hamba Allah masih nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya bisa ikhlas menerima kenyataan bila istri sudah meninggal? Jujur, saya depresi, belum bisa ikhlas menerimanya. Saya seperti kehilangan arah tujuan hidup. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh Ustadz Syam ya. Ustadz. Baik, tapi guruku, Ustadz Maulana, Gusman, Mas Soni, yang mana tausiah ini mungkin lebih baiknya dibawakan oleh guru kita bersama, Ustadz Maulana, karena pertanyaannya ini sangat relate dengan beliau, yang mana ditinggal oleh pasangan, namun ternyata tetap menjalani kehidupan dengan ceria, tanpa berputus asa dari rahmat Allah, fokus untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Masya Allah. Semoga penanya diberikan kemampuan yang sama dengan guru kita Ustadz Maulana, atau bahkan yang sama dengan orang-orang beriman lainnya. Seperti baginda Nabi SAW ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya, ditinggal bahkan lahir dalam keadaan yatim. Bahkan ada 1 tahun yang mana pada saat itu karena belum ada penetapan tahun 1, 2, 3, 4. Jadi pada saat itu kan dahulu Nabi, kalau Sony ditanya, Nabi lahir tahun berapa? Tahun gajah. Orang gitu doang gitu. Tahun gajah, nggak ada yang nyebutin tahun berapa gitu. Bener. Ya pada saat itu orang cuma apa kejadian yang ada itu yang dijadiin nama tahunnya. Ada tahun zilzal, tahun bangkrutnya, atau tahun paceklik, atau tahun panen, atau tahun hujan gitu ya. Kemudian ada tahun kesedihan, Amul Huzni namanya. Tahun kesedihan baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi ditinggal mati oleh istrinya tercinta, Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Kemudian Nabi dalam keadaan sedih, Nabi pun bersedih. Jadi sekali lagi digarisbawahi, sangat biasa atau sangat boleh seseorang bersedih dan menangis. Yang tidak boleh adalah depresi dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa dilakukan oleh hamba Allah yang beriman? Maka yang pertama, tingkatkan keimanan, tingkatkan keyakinan kita akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa seseorang yang terkena musibah, kehilangan, ditinggal oleh orang yang dicintainya, kenapa kalimat pertama yang diucapkan oleh lisan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sungguh semuanya akan kembali kepada Allah. Seakan-akan kita menanamkan di dalam diri kita bahwasanya jikalau ujianku ini ada, pasti akan berakhir. Dan diriku ini pun adalah milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Kalau diriku saja akan kembali kepada Allah dan tidak abadi, apalagi ujianku. Pasti tidak abadi juga. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, dan ini mesti dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok orang-orang yang awalnya bersedih, setahun awal sedih, 2 tahun mungkin masih bersedih. Kalau kesedihannya berlanjut bisa 3 tahun dia bersedih.
istri. Namun setelah itu dia bisa menjalani hidupnya dengan normal, dengan nyaman, bahkan bisa mengenal orang baru kembali. Maka subhanallah, keimanan inilah modal atau fondasi yang paling penting. Yang kedua, keyakinan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Maka ingatlah ketika ada ujian yang datang, berarti Allah sedang mencintai kita. Tidak ada yang kita lebih butuhkan dibanding cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, justru harus diuji terlebih dahulu. Banyak wali-wali Allah, orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan penuh ujian, namun ternyata digolongkan, dikategorikan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti yakin nih, kalau udah beriman, tambah lagi keimanannya, tambah lagi. Insya Allah akan aman menjalani kehidupan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Harusnya kan kayak gitu ya Ustaz Sam. Apa itu? Harusnya seperti yang Ustaz Sam bilang. Sony kemana? Jadi aku bilang, udah dikasih tahu kajiannya isinya apa sama guru-guru, masih aja kayak begini. Iya. Kan nggak seperti ini. Sony kenapa? Enggak gini loh. Ada apa sih? Gini loh Ustadz Maulana. Ya. Terus Ustadz kenapa? Maulana, gini. Ada Ini jamaah lagi bingung ini. Jamaah jadi stres gara-gara kita. Kenapa? Coba. Aku juga bingung. Sini. Sini. Ini ada pertanyaan dari jamaah nih, Instagram @putrisayang katanya. Putri sayang. Ustadz, saya takut jadi depresi karena diputusin pacar saya, Ustadz. Ya Allah. Padahal saya udah unfollow IG-nya. Kenapa kepikiran terus? Aduh. Tahu, solusi dari semua itu ikuti syariat Islam. Jangan pacaran. Tuh kan, mendingan langsung nikah kan. Udah deh, kalau gitu nanti dibahas aja deh. Jangan pacaran, langsung nikah aja. Nanti tetap di Islam itu indah. Aduh, kok. Tunggu dulu. Enggak, padahal udah dijelasin. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.